Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Zahro dengan nomor NIM 315022000027. Dan saya Aulia Urrahmah dengan nomor NIM 315022000035. Kami dari Fakultas Agama Islam Prodi Tarbiyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian hukum dan contoh dari hadis aziz dan hadis masyhur. Yang pertama, kita akan membahas tentang hadis aziz. Hadis aziz itu secara bahasa adalah qalla wa nadara, yang berarti sedikit atau jarang. Nah, disebut sedikit atau jarang karena jumlah hadis aziz ini sangat sedikit dibandingkan hadis ahad maupun hadis mutawatir. Terus disebut kuat karena hadis aziz ini secara umum lebih kuat daripada hadis gharib. Sedangkan secara istilah, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan setidaknya oleh 2 orang perawi pada tiap tingkatan sanadnya. Berdasarkan definisi di atas, maka hadis aziz itu pada tiap tingkatan sanadnya itu ada minimal 2 perawi. Bila ada 3 perawi atau lebih pada satu atau beberapa tingkatan sanadnya, maka hal itu tidak masalah, asalkan pada salah satu tingkatannya itu terdapat 2 perawi saja. Pada tingkatan sahabat, hadis itu diriwayatkan oleh 2 orang sahabat, yaitu Anas dan Abu Hurairah. Lalu pada tingkatan tabi'in, hadis itu diriwayatkan dari Anas kepada 2 orang perawi, yaitu Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Pada tingkatan tabi'in, dari Qatadah itu diriwayatkan kepada 2 orang perawi, yaitu Syu'bah dan Sa'id. Dari Abdul Aziz itu diriwayatkan kepada 2 orang perawi pula, yaitu Ismail bin Ulayyah dan Abdul Wahid. Adapun salah satu contoh dari hadis aziz yaitu An Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Yang artinya dari Anas radhiyallahu an, dia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang di antara kalian itu beriman sehingga aku menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan ayahnya, anaknya, dan seluruh umat manusia. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, pengertian dari hadis masyhur. Secara umum, pengertian hadis masyhur yaitu bentuk isim dari kata maf'ul yang berasal dari kata kerja syahada, yang artinya itu nampak. Dalam ajaran Islam, memang terdapat beberapa jenis hadis yang dapat dipelajari oleh umat Islam. Salah satunya adalah hadis masyhur ini. Berdasarkan definisi di atas, hadis masyhur itu dapat diriwayatkan oleh 3 orang perawi. Minimal 3 orang itu artinya 3 orang perawi atau lebih, bisa 4, 5, atau 6, dan seterusnya. 3 orang perawi atau lebih itu ada pada setiap tingkatan perawi atau disebut tatabuk. 3 orang perawi atau lebih yang di bawah jumlah perawi hadis mutawatir. Istilah hadis masyhur ini hanya untuk mengidentifikasi bahwa hadis tersebut memiliki banyak jalur periwayatan alias banyak sanad, namun belum tentu sahih. Oleh karena itu, hadis masyhur itu bisa sahih dan bisa dhaif. Bila memenuhi syarat sebagai hadis sahih, maka hadis itu merupakan hadis sahih. Bila tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih, maka hadis itu merupakan hadis dhaif. Namun secara umum, hadis sahih yang masyhur itu lebih kuat daripada hadis sahih yang aziz dan qorib. Contoh hadis masyhur: Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amr bin As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yuqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aqtau bi ghairi ilm fadallu wa adallu.
Dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu itu dari para hamba-hambanya begitu saja. Namun Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama, sehingga tidak ada lagi seorang ulama pun yang masih hidup. Lalu umat manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai panutan. Orang-orang bodoh itu pun menjadi rujukan. Mereka menjawab pertanyaan tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Demikian sekilas informasi mengenai hadis aziz dan hadis masyhur. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini pembelajaran dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau tutur bahasa, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.